Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. Sejumlah oknum fans MU hujani Marcus Rashford dengan makian rasis. Tindakan tidak terpuji kembali dilakukan sejumlah oknum fans Manchester United. Mereka mengirimkan umpatan bernada rasis kepada Marcus Rashford usai final Liga Eropa. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United dini hari tadi memainkan partai final Liga Eropa musim 2020-2021. Mereka berhadapan dengan Villarreal di Gdansk, Polandia. Di laga itu, Manchester United harus menelan kekalahan. Mereka kalah dalam adu penalti setelah skor 1-1 bertahan hingga babak tambahan waktu berakhir. Ada beberapa pemain MU yang tampil buruk di laga itu, salah satunya adalah Marcus Rashford. Alhasil sejumlah oknum fans Setan Merah menghujani akun media sosial Rashford dengan makian bernada rasis. Melalui akun Twitternya, Rashford mengonfirmasi bahwa ada sekitar 70 orang yang mengumpatnya dengan nada rasis. Setidaknya ada 70 umpatan rasis terpantau di media sosial saya sejauh ini. Buat semua yang mencoba untuk menjatuhkan saya daripada situasi saya sekarang, selamat mencoba. Saya lebih marah karena ada salah satu orang yang mengirimkan banyak sekali emoji monyet di DM saya yang merupakan seorang guru matematika. Dia berstatus sebagai pengajar dan ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan tindakan rasial tanpa ada konsekuensinya. Pihak Manchester United bereaksi cepat atas insiden ini. Mereka mengutuk para oknum yang melakukan aksi rasis itu. Semua orang di Manchester United jijik melihat banyaknya kebencian yang diarahkan ke Marcus Rashford dan juga para pemain lainnya di media sosial setelah pertandingan semalam. Tidak ada pembenaran untuk aksi mereka itu dan kami benar-benar mengutuk aksi tersebut. Kami mendesak para platform media sosial dan otoritas yang berwenang untuk bisa mencegah perlakuan menjijikan tersebut, ujarnya. Ini bukan kali pertama para pemain MU mendapatkan makian rasis dari para fans mereka. Beberapa pemain mereka seperti Axel Tuanzebe, Fred, dan Aaron Wan-Bissaka sempat mengalami perlakuan serupa beberapa waktu yang lalu. Manchester United hidupkan minat pada Ruben Neves. Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti. Setan Merah akan mencoba merekrut Ruben Neves dari Wolverhampton. Manchester United menutup musim 2020-2021 dengan hasil mengecewakan. Setan Merah gagal meraih satu pun gelar juara di musim kompetisi ini. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Solskjaer adalah lini tengah. Ia ingin lini tengahnya jauh lebih kokoh di musim depan. Dilansir The Athletic, Manchester United sudah menemukan kandidat yang cocok untuk lini tengah mereka. Setan Merah akan mencoba mendatangkan Ruben Neves dari Wolverhampton. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengamati aksi Neves di Wolverhampton. Sang gelandang konsisten menjadi pemain kunci Wolverhampton. Ia juga kerap menjadi pembeda di saat-saat yang krusial. Itulah mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, kans Manchester United untuk mendaratkan Neves terbuka lebar di musim panas nanti. Ini dikarenakan sang gelandang ingin pergi dari Molineux. Setelah Nuno Espirito Santo memutuskan mundur dari kursi pelatih Wolves. Untuk itu Wolverhampton saat ini menunggu tawaran resmi dari Manchester United. Manchester United kabarnya tidak perlu keluar uang terlalu besar untuk merekrut Neves. Sang gelandang bisa ditebus di angka 35 juta pounds di musim panas nanti. Terungkap, Solskjaer nyaris gantikan De Gea dengan Henderson sebelum adu penalti. Sebuah pengakuan dibuat oleh Ole Gunnar Solskjaer. Manajer Manchester United itu mengakui ia sempat mempertimbangkan mengganti David De Gea dengan Dean Henderson sebelum babak adu penalti. Dini hari tadi Manchester United berhadapan dengan Villarreal di final Liga Eropa musim 2020-2021. Laga ini dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah skor sama kuat 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Manchester United akhirnya tumbang di babak adu penalti dengan skor 11-10. Di babak adu penalti ini, De Gea kerap salah membaca arah penalti Villarreal. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Solskjaer tetap mempertahankan De Gea di babak adu penalti. Mengingat kiper asal Spanyol itu punya catatan yang buruk dalam adu penalti.
Solskjaer mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk mengganti De Gea dengan Henderson. Namun ia akhirnya membatalkan rencana itu karena ia percaya De Gea bisa menjadi pahlawan MU di babak adu penalti. Saya sudah memperkirakan setiap skenario yang bisa terjadi, dan saya sempat mempertimbangkan langkah itu, memasukkan Henderson, namun pada akhirnya kami percaya dengan David. Kami sudah mempersiapkan diri, namun di babak adu penalti apapun bisa terjadi. Jadi saya tetap mempertahankan kiper yang sudah bermain di sepanjang laga. Solskjaer pribadi tidak menyesalkan timnya kalah di babak adu penalti. Namun ia kecewa karena timnya tidak bisa menyelesaikan pertandingan di waktu normal. Belum setahun, Alex Telles bakal dijual Manchester United. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan bakal menjual Alex Telles di musim panas nanti. Telles terhitung pemain baru di Manchester United. Ia direkrut dari Porto di musim panas tahun lalu. Sejauh ini sang bek masih dalam proses adaptasi dengan Manchester United. Alhasil sang bek lebih banyak duduk di bangku cadangan pada musim ini. Rekod mengklaim kebersamaan MU dan Telles bisa berakhir di musim panas nanti. Sang bek kabarnya berpotensi dijual di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United diberitakan agak kecewa dengan performa Telles di musim ini. Sang bek kabarnya tampil di bawah ekspektasi tim pelatih. Performanya jauh dari yang mereka harapkan. Sehingga tim pelatih MU merasa Telles bisa masuk dalam daftar jual mereka di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tidak serta-merta menjual Telles di musim panas nanti. Mereka menilai Telles masih berguna untuk menjadi pelapis Shaw. Namun mereka tidak menutup kemungkinan untuk menjual Telles. Dengan catatan jika tawaran yang masuk sesuai ekspektasi mereka, baru mereka akan melepas bek asal Brasil itu. Pau Torres, saya gabung Manchester United. Bek Villarreal, Pau Torres angkat bicara terkait rumor ia akan bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memikirkan rumor tersebut. 2 musim terakhir, Torres memang tampil apik di lini pertahanan Villarreal. Ia mulai menjadi pilar utama lini pertahanan The Yellow Submarine berkat penampilannya yang di atas rata-rata. Manchester United diam-diam mengamati perkembangan Torres. Setan Merah dilaporkan akan menjadikan Torres buruan utama mereka di musim panas nanti. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban sang bek. Untuk saat ini saya hanya bisa melihat saya mengenakan seragam kuning Villarreal, ujar Torres kepada Pure Football Podcast. Torres menegaskan bahwa untuk saat ini ia memberikan fokus sepenuhnya untuk Villarreal. Untuk itu ia tidak mau memikirkan terlalu jauh mengenai rumor-rumor yang beredar. Saya melihat hidup saya terhubung dengan klub ini. Untuk saat ini saya masih punya kontrak dengan Villarreal dan saya tidak mau melihat terlalu jauh apa yang akan terjadi di musim panas nanti. Torres menyebut bahwa saat ini ada 2 target besar yang ada di depan mata. Ia mengaku ingin memenangkan trofi Liga Eropa dan juga pergi ke Euro 2020 bersama timnas Spanyol. Tuntut kesempatan bermain reguler, Eric Bailly ancam minggat dari Manchester United. Bek Manchester United, Eric Bailly mengancam akan hengkang dari Old Trafford jika ia tak mendapat kesempatan bermain reguler di skuad oleh Gunnar Solskjaer musim depan. Bailly sempat menunjukkan performa impresif di musim-musim awal ia bergabung dengan Manchester United. Namun, cedera kambuhan membuat karir bek asal Pantai Gading itu mengalami penurunan. Terlepas dari penurunan performa tersebut, April lalu Manchester United resmi memperpanjang kontrak Bailly hingga 2024 mendatang sekaligus mengakhiri spekulasi soal masa depannya. Bailly mengaku tak terlalu terikat dengan kontrak tersebut. Bek 27 tahun itu menegaskan akan memilih pindah klub jika Solskjaer tak memberinya kesempatan bermain secara berkelanjutan. Persaingan selalu bagus untuk ditingkatkan. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin bertahan jika saya mendapat kesempatan untuk bermain. Saya tidak ingin menjadi starter di 1 pertandingan dan menjadi pemain pengganti di 5 pertandingan lainnya, ujar Bailly kepada The Times. Jika itu terjadi, saya harus mencari solusi lain. Kontrak baru baik-baik saja tetapi jika saya tidak bermain, saya akan terbuka untuk mendengarkan proposal lain, tambahnya. Lebih lanjut, Bailly mengakui bahwa ia akhirnya memilih untuk memperpanjang kontrak di Manchester United setelah mendapat jaminan dari Solskjaer.